Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hasanah, NIM 190110082. Saya dari kelompok 8 sebagai materi pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Yang pertama adalah syariat. Syariat secara bahasa berarti jalan, peraturan, undang-undang tentang suatu perbuatan. Syariat berasal dari bahasa Arab yaitu syar'atun wa syari'atun syara' yang artinya menggariskan sesuatu aturan atau pedoman. Sedangkan secara istilah syariat adalah undang-undang yang dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang tegak di atas dasar iman dan Islam berupa seperangkat hukum tentang perbuatan zahir atau perbuatan formal manusia yang diatur berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariat di sini itu ditunjukkan kepada orang-orang sufi sebagai landasan untuk mengerjakan amal ibadah baik yang bersifat lahiriah dari segala hukum seperti sholat, zakat, puasa, haji, berjihad di jalan Allah untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Menurut pandangan ahli tasawuf bahwa syariat itu adalah merupakan tingkat awal atau tingkat pertama dalam menuju jalan Tuhan. Dengan demikian, berpegang pada syariat adalah sama halnya berpegang kepada agama Allah. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam kitab Kifayatul Atqiya oleh Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari sebagai berikut. Syariat adalah berpegang pada agama Allah, Kholikul alam atau pencipta alam, dan menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Jadi ditegaskan sekali lagi bahwa syariat ini adalah pondasi bagi orang sufi yang ingin bertasawuf. Dan barang siapa yang meninggalkan syariat dalam bertasawuf, maka batallah semua amalannya atau bahkan dia akan terjerumus ke dalam kekufuran yang nyata. Sedangkan ikhtiar untuk menempuh jalan itu dinamakan suluk dan orang yang melakukan suluk itu disebut dengan salik. Secara etimologi, kata tarekat ditemukan dalam berbagai definisi. Yang pertama, menurut Abu Bakar Aceh, tarekat adalah petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan, dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian dijalankan atau dilaksanakan oleh para sahabat dan para tabi'in, kemudian turun-temurun sampai kepada guru-guru sambung menyambung dan berantai-berantai. Selanjutnya, menurut El Masignon mengatakan bahwa tarekat mempunyai dua makna dalam dunia sufi. Yang pertama diartikan sebagai cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang berminat untuk menempuh hidup sufi. Yang kedua diartikan sebagai suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan jiwa, rohani, dan jasmani oleh segolongan orang Islam menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Sedangkan menurut J. Spencer mengatakan bahwa tarekat sebagai suatu metode praktis untuk menuntun dan membimbing seseorang murid secara berencana melalui pikiran, perasaan, dan tindakan yang terkendali secara terus-menerus pada suatu tingkatan atau bisa disebut dengan makomat untuk dapat merasakan tarekat yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarekat adalah suatu metode atau jalan tertentu dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang sufi dan diikuti oleh muridnya dengan tujuan bisa berada sedekat mungkin dengan Allah, atau bisa disebut juga sebagai penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat adalah kata benda yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. Dalam bahasa, hakikat itu yang arti sebenarnya atau intisari dari hakikat adalah akhirat. Sedangkan hakikat dalam Islam ialah bebas, bersih dari penyakit lahir dan batin yang menimbulkan perasaan nyaman, damai, dan tentram, sehingga menjadikan kita patuh dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi dapat dikatakan hakikat itu adalah buah dari benih syariat yang pengalamannya melalui tarekat. Jadi jelas bahwa syariat,
tarikat hakikat itu adalah 3 yang menjadi satu, seperti tali yang berpilin 3 yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya syariat itu adalah perkataanku, tarikat itu perbuatanku, dan hakikat itu adalah kelakuanku. Yang keempat yaitu makrifat. Makrifat adalah mengenal Allah baik lewat sifatnya, asmanya maupun perbuatannya. Makrifat merupakan puncak dari tujuan tasawuf dan dari semua ilmu yang dituntut, dan satu-satunya perbuatan yang paling mulia adalah makrifat. Makrifat di samping merupakan anugerah dari Allah, dapat pula dicapai melalui syariat, menempuh jalan tarikat, dan memperoleh hasil hakikat. Apabila syariat dan tarikat sudah dikuasai dengan baik, maka timbullah hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan dan ahwal. Sedangkan tujuan akhir ialah makrifat, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Orang yang telah mencapai makom makrifat itu disebut dengan arif billah. Nah, pada tingkatan inilah kita dapat mengenal dan merasakan adanya Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengetahui Tuhan itu ada, tetapi di dalam tahap makrifat inilah kita bisa benar-benar merasakan adanya Allah atau adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa sih hubungan antara keempat konsep tasawuf tersebut, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat? Syariat itu diibaratkan sebagai perahu di mana ia menjadi sarana untuk sampai pada tujuan, sementara tarikat bagaikan lautan luas yang tersedia sebagai wahana tempat tujuan. Sedangkan hakikat adalah laksana intan berlian mahal yang menyenangkan hati sebagai tujuan perjalanan. Dan makrifat itu adalah tujuan yang terakhir kita dapat mencapai atau memperoleh intan mutiara tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang makom dan ahwal. Makom di sini itu merupakan bentuk jamak makomat merupakan bentuk jamak dari makom. Secara etimologi, makom mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak kedua telapak kaki. Sementara itu dalam terminologi istilah makom mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Qushairi, yang dimaksud dengan makom adalah hasil usaha manusia dengan kerja kerasnya dan keluruhan budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Sedangkan menurut Al-Tusi memberikan pengertian yang berbeda sebagai kedudukan hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, dan latihan-latihan kerohanian, serta menyerahkan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pendapat tersebut kita dapat simpulkan bahwa makom adalah kedudukan seorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dapat juga dipahami bahwa proses yang dilalui oleh para sufi untuk mencapai derajat tertinggi harus melalui makom-makom yang banyak, dari makom yang paling rendah hingga makom yang tertinggi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudari Novi Nurbaiti Putri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.